warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rina Nurmasari. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Boyolali. Apa kabarnya peserta didik SMA Negeri 1 Boyolali kelas 11 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan? Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat selalu. Di sini Ibu akan menyampaikan materi layanan tentang pola hidup sehat. Adapun tujuan layanan yang akan Ibu sampaikan agar peserta didik mampu dengan benar menerapkan kebiasaan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Serta fungsi layanan dalam materi tersebut yaitu tentang pemahaman. Mari kita mulai materi pola hidup sehat. Pola hidup sehat, materi kali ini. Di sini bisa dilihat kiat hidup sehat, diantaranya istirahat cukup dan teratur, perbanyak minum air, tidak bergadang, mengelola stres, rajin berolahraga, menjaga kebersihan, tidak atau berhenti merokok, pilih makanan yang tepat. Menjaga kesehatan di tengah pandemik virus corona yang saat ini terjadi menjadi sangat penting. Kondisi tubuh yang sehat akan membuat imunitas kuat, sehingga membantu tubuh terhindar dari infeksi virus. Menjaga kesehatan tak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Berikut ini sejumlah cara sederhana untuk menuju hidup yang lebih sehat. Yang pertama, menjaga makan isi setengah dari piring dengan sayuran yang tidak mengandung zat tepung. Maksudnya di sini, sayuran yang tak mengandung zat tepung antara lain bayam dan sayuran berdaun hijau gelap. Di antaranya seperti wortel, brokoli, dan kembang kol. Mengisi setengah piring dengan sayuran non tepung menjadi cara sederhana untuk membuat diet lebih sehat. Karena rendah kalori tapi dikemas dengan nutrisi, serat, dan air. Mengkonsumsi rokok, alkohol, hingga obat-obatan terlarang dapat membuat ketagihan sehingga menjadi seseorang sulit menghindarinya. Jika ingin mendapatkan kesehatan yang optimal, maka perlu meminimalkan konsumsi zat-zat tersebut. Yang kedua, hindari stres. Gaya hidup sehat melibatkan diet sehat, kualitas tidur, dan olahraga teratur. Stres yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kortisol dan sangat merusak metabolisme tubuh. Ini dapat menimbulkan rasa ingin mengkonsumsi junk food atau makanan cepat saji, membuat lemak di daerah perut menumpuk, dan meningkatkan resiko berbagai penyakit. Studi yang menunjukkan bahwa stres merupakan kontributor yang signifikan terhadap depresi, yang merupakan masalah kesehatan masih saat ini. Stres dapat dikurangi dengan berolahraga, berjalan santai di alam, mempraktekkan pernapasan dalam, hingga meditasi. Yang ketiga, makan di piring dan mangkok yang lebih kecil ukuran piringnya dapat mempengaruhi seberapa banyak makanan yang dikonsumsi. Para ilmuwan menemukan bahwa orang yang makan dari mangkok saji besar mengkonsumsi 56% atau 142 kalori lebih banyak makanan daripada orang yang makan dari mangkok kecil. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang secara konsisten makan lebih banyak makanan ketika menawarkan porsi dan piring yang lebih besar. Ilusi sederhana makan dari piring kecil dapat membantu merasa puas dengan lebih sedikit mengkonsumsi makanan. Yang keempat, hindari soda bergula jika ingin menjadi lebih sehat. Coba untuk menghindari minuman manis.
Minuman manis tidak mengandung nutrisi penting dan syarat dengan gula. Penelitian menunjukkan bahwa minuman yang dimaniskan dengan gula dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan kanker. Selain itu, asam dalam minuman ringan juga dapat merusak gigi, terutama jika dikombinasikan dengan gula. Jika mengkonsumsi banyak soda, pilih minuman yang lebih sehat, seperti air soda tanpa pemanis dengan lemon. Yang kelima, minum air putih cukup. Minum air yang cukup dapat membantu menjaga fungsi otak yang sehat, konsentrasi, dan suasana hati yang positif. Selain itu, dapat membantu menurunkan berat badan dengan membuat rasa kenyang dan meningkatkan beberapa banyak kalori yang dibakar. Jika kesulitan minum air putih yang cukup, coba untuk minum 1 gelas setiap kali makan. Yang keenam, jam tidur sangat penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur berkorelasi dengan banyak penyakit, termasuk obesitas dan penyakit jantung. Sangat disarankan yaitu meluangkan waktu untuk tidur yang baik dan berkualitas. Jika sepertinya tidak bisa tidur dengan benar, terdapat beberapa cara untuk memperbaikinya, seperti tidak minum kopi di sore hari. Coba tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Tidur dalam keadaan gelap total tanpa pencahayaan buatan. Atau meredupkan lampu di rumah beberapa jam sebelum tidur. Yang ketujuh, olahraga. Olahraga menggunakan otot sangat penting untuk kesehatan yang optimal. Walaupun mengangkat beban dan berolahraga dapat membantu seseorang terlihat lebih baik. Meningkatkan penampilan sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Perlu berolahraga untuk memastikan tubuh, otak, hormon berfungsi secara optimal. Misalnya dengan mengangkat beban akan menurunkan kadar gula darah dan insulin, meningkatkan kolesterol, dan menurunkan trigliserida. Ini juga meningkatkan kadar testosteron dan hormon pertumbuhan. Terlebih lagi, olahraga dapat membantu mengurangi depresi dan resiko berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, Alzheimer, dan lainnya. Selain itu, olahraga dapat membantu mengurangi lemak, terutama dalam kombinasi dengan diet sehat. Tidak hanya membakar kalori, tapi juga meningkatkan kadar hormon dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Terdapat banyak cara untuk berolahraga sehingga tidak perlu pergi ke gym atau membeli peralatan olahraga yang mahal. Anda dapat mencoba olahraga ringan dan nyaman di rumah. Dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, banyak sekali latihan-latihan olahraga ringan yang bisa ditemukan melalui internet, di mana kemudian gerakan-gerakannya dapat ditiru. Sementara itu, penting juga untuk mendapatkan sinar matahari sebagai sumber vitamin D alami. Pernah saya melihat sebuah YouTube tayangan dari seorang dokter ahli imunologi menjelaskan bahwa kita berada di Indonesia, di Garut Khatulistiwa, disarankan untuk olahraga sekitar jam. Olahraga di bawah sinar matahari itu lebih baik sekitar di antara jam 7:30 sampai jam di bawah jam 10. Itu sangat baik untuk kita. Dari semuanya itu tadi, kuncinya yaitu kalau kita ingin berolahraga, memilih sesuatu yang disukai dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Jika benar-benar tidak sehat atau memiliki masalah medis, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan yang
PTN sebelum memulai program pelatihan baru. Dan di sini Ibu juga akan menayangkan olahraga di SMA Negeri 1 Boyolali. Bapak Ibu guru pun juga menerapkan pola hidup sehat dengan salah satunya berolahraga di lapangan besar. Bisa kita saksikan videonya berikut. Juga Bapak Kepala Sekolah juga menerapkan pola hidup sehat dengan berjalan pagi setiap jadwal hari Selasa dan Jumat. Selain dari jalan sehat, kita juga mendapatkan dari vitamin D matahari pagi. Dan ini juga Bapak Ibu guru juga mengikuti kegiatan jalan sehat juga mengelilingi lapangan. Oke. Jadi Ibu harap kalau bisa kalian biasakan juga menerapkan pola hidup sehat di rumah. Dengan salah satu tadi olahraga rutin. Baik berjalan-jalan di sekitar rumah, lingkungan desa, itu juga. Selain itu kita juga bisa berjemur di matahari pagi. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, semoga kalian terapkan dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari. Kalian selalu menerapkan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, serta olahraga yang teratur. Dari materi tersebut, Ibu berharap kalian selalu menerapkan serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan agama masing-masing agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada link di aplikasi e-school yang sudah Ibu berikan. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.